mah jangan numpang ngetot sama Ahok ya. Mudah-mudahan lu tonton TV ini Menpora. Mudah lu tonton TV, lu jangan numpang ngetot sama Ahok gitu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Roy Suryo kena batunya, laporannya malah kena dirinya sendiri. Gerakan Pemuda Ansor berencana melaporkan balik Roy Suryo ke polisi terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Rencana ini setelah Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Februari 2022. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu melaporkan Menak Yakut terkait pernyataan soal aturan pengeras suara untuk masjid dan musola. Ia melaporkan Menak Yakut terkait dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 JU pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, Roy melaporkan Menak terkait pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Namun laporan Roy Suryo tersebut ditolak Polda Metro Jaya. Terkait ini, Kepala Divisi Advokat, Litigasi, dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor, Dendi Suhairil, menilai langkah Roy Suryo melaporkan Menak Yakut ke polisi sesuatu yang serampangan. Dendi pun mempertanyakan apakah Roy Suryo hadir atau tidak saat Menak Yakut menyampaikan pernyataan di Pekanbaru Riau yang mencontohkan bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Memang siapa Roy Suryo itu? Dia hadir langsung atau tidak pada saat Menak membuat pernyataan di Riau? Apa dia ngerti konteksnya? Apakah punya motif ingin mengadu domba umat beragama? Hati-hati, nanti bisa berbalik ke dia, dan kita juga bisa melaporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, tegas Dendi. Dendi menilai sikap ngotot Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum justru berpotensi semakin memperkeruh suasana. Menak dalam konteks tersebut hanya mencontohkan di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Di sisi lain, media massa yang melakukan kesalahan penulisan ini pun juga sudah memberikan klarifikasinya. Kami hakul yakin laporan model-model semacam ini tidak akan ditindaklanjuti oleh kepolisian jelasnya. Dendi juga menilai laporan Roy Suryo sangatlah lemah sebab laporannya hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong sehingga tidak utuh. Apalagi Roy Suryo ini kan bukan ahli bahasa, bukan ahli hukum, bukan pemuka agama Islam. Dia juga pernah tidak tabayun dulu ke Menteri Agama. Tahu-tahu membuat laporan polisi setelah lihat video terangnya. Menurut Dendi, pelaporan ke polisi adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun demikian, materi laporan tidak boleh serampangan. Lebih buruk lagi jika pelaporan ditujukan untuk mengadu domba masyarakat dan mengganggu ketentraman serta ketertiban. Kepolisian tentu perlu menimbang motif dan itikat pelapor. Pelaporan polisi tidak boleh didasari itikat buruk dan motif jahat yang bertujuan semata-mata untuk merusak nama baik terlapor, tandasnya. Terkait kasus ini, LBH Ansor juga tengah mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Bukti itu akan kami tindak lanjuti dengan laporan kepolisian berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujar Dendi. Bahkan diketahui aktivis Nahdlatul Ulama Muhammad Guntur Romli menilai Roy Suryo bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE karena menggugah potongan video Menteri Agama Yakut Khalil Qomas secara tidak utuh. Hal ini disampaikan Guntur Romli menanggapi unggahan Roy Suryo berisi potongan video Menak Yakut berdurasi 34 detik yang menjelaskan singkat soal suara volume suara toa masjid dan musola perlu diatur maksimal 100 dB atau desibel. Pada cuitannya, Roy Suryo menulis ini bukti otentik rekaman audio videonya 100% asli tanpa rekayasa. Ini bisa kena kasus seperti Buniani pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, memotong seenaknya pernyataan orang di bagian-bagian tertentu untuk memancing isu sara, tegas Guntur Romli melalui Twitter. Guntur Romli dikutip Kamis 24 Februari.
Guntur Romli lantas menyajikan video dengan durasi lebih panjang dari apa yang diunggah mantan politisi Demokrat tersebut. Dalam video tersebut, Menak Yakut menjelaskan soal aturan volume suara. Saya punya pernyataan Gus Yakut 2 menit 58 detik. Dia kasih contoh tidak hanya soal gonggongan anjing, tapi juga suara-suara mesin truk. Toa di rumah ibadah agama lain dipotong oleh Roy Suryo cuma 30 detik agar hilang pesan utamanya. Bikin caption tendensius, ujar Guntur Romli disertai video dari Menak Yakut. Poin yang disampaikan Menak Yakut, kata Guntur Romli soal suara mengganggu yang tidak diatur. Penjelasannya penting, ini kemudian dipelintir sedemikian rupa untuk menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Beberapa media menggunakan judul clickbait, Gus Yakut kalau merasa dirugikan bisa mengadu ke Dewan Pers. Tapi kalau hanya untuk judul-judul clickbait, potongan video 30 detik dan narasi tendensius Roy Suryo mau lapor, dia harus siap-siap kena pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Apakah azan bisa disebut suara toa yang mengganggu dari masjid dan musola oleh Gus Yakut? Tentu saja tidak, karena di SE itu azan dan bacaan Quran, tarhim salawat 10 menit sebelumnya, dan termasuk azan termasuk yang diperbolehkan. Kok fitnah Gus Yakut? Samakan azan dengan gonggongan, tegas Guntur Romli. Di Twitternya, Roy Suryo menjelaskan kalau awalnya dia menyangka judul pemberitaan soal Menak Yakut hanya clickbait semata. Namun, karena banyaknya pemberitaan soal Menak Yakut, Roy jadi berpikiran lain. Dia mencuit begini, tadinya sempat saya kira ini hanya clickbait, media untuk mendapatkan perhatian saja. Namun ketika media sekelas Detik, Tribun Liputan 6 pun menuliskan hal yang sama, apakah layak suara muazzin yang mengumandangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing? Ambiar. Dalam video yang diunggah Guntur Romli, Menak Yakut menjelaskan poin penting pengaturan volume suara. Karena kita tahu, misalnya ya, di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 hingga 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Ini bukan lagi syiar, tapi gangguan bukan buat sekitarnya, kata Gus Yakut. Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita yang non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng. Itu rasanya bagaimana, kata Gus Yakut. Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan, salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu, kata Menak Yakut.